Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar kegiatan kita makin berkah, ayo kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Tahukah kamu bahwa kalor dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui 3 cara? Yang pertama yaitu konduksi atau hantaran, yang kedua adalah konveksi atau aliran, dan yang ketiga adalah radiasi atau pancaran. Tapi sebelum itu kita bahas dulu mengenai konduktor dan isolator. Zat yang dapat menghantarkan kalor dengan baik disebut konduktor, di mana konduktor umumnya berupa logam seperti tembaga, besi, baja, dan juga aluminium. Sedangkan zat yang tidak dapat menghantarkan kalor dengan baik disebut isolator. Contohnya kayu, plastik, dan kertas. Next, kita kembali ke pembahasan mengenai konduksi. Konduksi atau hantaran adalah perpindahan kalor melalui zat perantara atau medium tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat perantara. Contohnya pada peristiwa besi yang dipanaskan pada lilin, di mana dalam peristiwa ini panas merambat melalui suatu zat, namun pada zat tersebut tidak bergerak atau berpindah. Jadi pada saat proses pemanasan terjadi, besi yang kita pegang dari ujung yang di bawahnya terdapat api hingga ke tangan kita akan terasa panas juga. Hal ini karena panas dari api telah merambat ke ujung besi yang kita pegang. Namun tidak terjadi yang namanya pergerakan sifat fisik dari besi tersebut. Sekarang kita pindah ke pembahasan mengenai konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat perantara tersebut. Contohnya dapat kita lihat pada saat kita merebus air. Dalam hal ini, energi panas merambat melalui suatu zat dan menyebabkan zat tersebut bergerak atau berpindah. Nah, saat sebuah air yang dipanaskan dalam panci, maka energi dari api pada kompor akan merambat ke air yang berada di dalam sebuah panci, sehingga secara perlahan suhu akan berubah mencapai 100 derajat Celcius dan membuat air bergerak naik turun yang biasa disebut dengan air mendidih, di mana air panas dengan kerapatan rendah akan naik, sementara air dingin dengan kerapatan lebih besar akan turun. Next, kita beralih ke pembahasan mengenai radiasi atau pancaran. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara, tetapi melalui pancaran gelombang elektromagnetik. Contohnya dapat dilihat pada peristiwa sinar matahari yang melewati ruang hampa dan merambat ke permukaan bumi yang bisa kita rasakan hari ini. Contoh lainnya pada saat kita menghangatkan tubuh pada api unggun. Nah, caranya itu kita tidak harus bersentuhan langsung pada api tersebut. Cukup kita berada di dekatnya, maka kita akan merasakan yang namanya energi panas dari api tersebut. Mari ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukron, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike ya.